bakar-bakar. Baru saya ngomong, saya dapat Pak Wakil Kota. Sambut Pak Wakil Kota yang pertama. Mohonkan masyarakat yang tergabung di dalam aliansi maupun di dalam forum masyarakat peduli Kota Bogor. Hasil apa yang kami tuju pada siang menjelang sore ini ada satu, Pak. Permohonan agar beliau itu dihentikan. Jadi tidak ada sifat edukasi, tidak ada sifat konservasi di dalam waktu-waktu beliau itu, Pak. Itu yang utama sekali. Kemudian lainnya kita juga berharap karena itu adalah ring setengah, bukan lagi ring satu. Ada istana negara di situ, Pak, ada Pak Presiden sering di situ juga. Kami selaku wakil masyarakat Bogor khawatir, Pak, bila suatu saat ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kemudian bisa mengacau, Pak. Beliau itu adalah pimpinan negara, istana itu juga agen negara. Jadi sekali lagi kami mohonkan kearifan lokal, Pak. Dalam hal ini mewakili masyarakat yang tergabung dari berbagai elemen pada siang dan sore hari ini, agar meminta kami insya Allah bisa dibantu, difasilitasi dan diperjuangkan juga oleh Puspida Kota Bogor. Selanjutnya kita dengar apa sambutan Pak Wakil ya, mewakili Pak Wali Kota. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta demo dalam rangka penolakan terhadap Priori Purwodadi. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami akan menerima pemikiran dari teman-teman budayawan dan seniman yang akan disampaikan dalam bentuk apa? Dokumen, surat ya. Pada prinsipnya kami menerima. Tapi kita semua sebagai manusia yang punya etika dan memahami karya karsa manusia, tentu semua ini harus kita lakukan melalui sebuah dialog yang cantik ya. Karena biar bagaimanapun juga semua manusia masing-masing punya prinsip, punya pendapat, sehingga kita akan cari titik tengahnya ya. Jadi bukan kemudian seolah-olah kita serta-merta ya. Nah, karena prosesnya kan sudah berjalan panjang. Kami sudah meminta melalui BRIN dan IPB untuk melakukan kajian. Dan kami di satu sisi mendapatkan informasi bahwa kalau dikaji dan dilakukan penelitian tentu harus dilakukan dalam kondisi terbuka. Yang kalau ditutup di parutan kalau oleh teliti kan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya harap ini semua warga Kota Bogor yang saya cintai dan saya banggakan, dari wajah-wajahnya kan ini ahli surga semua. Masa gak punya perasaan salting ya untuk kita berdialog saja. Ya apa yang kita takutkan? Ya, nggak ada yang kita takutkan. Hanya semuanya melalui sebuah proses yang cantik, proses yang indah, proses yang mengakomodir semua kepentingan, dan pada akhirnya yang paling bisa diterima secara akal sehat itulah yang harusnya bisa menjadi pedoman dan petunjuk yang kita ambil. Jadi pada hari ini saya terima nanti ya semacam petisi atau pemikiran dari semua, dan itu bukan yang pertama, kami juga sudah sampaikan kok ya. Cuma kami tahu sendiri bahwa ada lapisan-lapisan birokrasi, ada juga antar instansi dan lain-lain, dan pada prinsip pada dasarnya kami juga harus melakukan langkah-langkah yang tepat ya. Dan dengan model tadi ya unjuk rasa seperti ini dengan makar kemudian saya pikir ini yang indah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah pakai speaker 4.000-an gitu, 40.000-an, nggak usah. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan dialog-dialog, dengan pertemuan-pertemuan, kita coba cari titik temunya. Karena masing-masing orang liter, saya kan ketemunya bukan hanya Kanjeng aja. Saya ketemu Biaksana Liter, ketemu Kanjeng, pinter oke. Jadi kedua-duanya kalau liter kan gitu kan, tiga nanti kita cari. Ya, karena usaha sudah, awalnya waktu itu sudah menutup ya
saya menutup dan kemudian mereka menjawab dengan hasil kajian. Jadi ada harus dibuka juga ruang-ruang supaya kita nanti bisa menyelesaikan secara final apa kira-kira yang terbaik untuk kita semua. Jadi itu saya sampaikan kepada seluruh peserta. Alhamdulillah olahraga kita kenali itu wajah-wajahnya ya, Bang Resi, Bung Tadi, ya. Jadi insya Allah itu mencerminkan hatinya yang bersih. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah diterima, udah tenang aja, kita berdoa aja, kita doakan ya pemerintah Allah akan tentukan apa yang terbaik. Tetapi pemikiran yang diajukan ini bukan pemikiran baru yang kemudian kita juga baru terima, tidak, yang kemarin sudah kita lakukan. Hanya ada istilahnya ada lagi, ada apa? Kalau di tadi kan di SPM ada kasasi, ada peninjauan kembali, yang lain seperti itu, kehidupan seperti itu. Saya yakin semuanya paham. Ya, dari saya itu aja. Atur nuhun, ini kesekian kalinya kita bertemu dan mudah-mudahan ikhtiar kita yang terbaik nanti akan kita pada Allah. Amin. Atur nuhun sadayana, ya alhamdulillah berita di subuhan ya. Karena kalau dia mau nggak bisa disuguhin ya Pak Kapolres saya. Tapi di sisi salah nggak ada di mata anggarannya menjamin demo ada. Ya demikian dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana maksud dan tujuan daripada adanya sinergitas antara pemerintahan juga dengan masyarakat. Bahwa masyarakat kita sebetulnya juga yang kita inginkan adalah sesuatu hal yang kondusif, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karena adanya Glow di sini, mungkin yang kemarin sudah dibuka kembali dengan maksud dan tujuannya riset, sebetulnya kalau buat kita riset tidak bermasalah ketika lampu tersebut hidup. Tetapi yang kita tidak inginkan adalah dari kebun raya sendiri melakukan giat ibaratnya sesuatu yang dibilang itu bisnis. Artinya mereka menjual tiket. Nah, di situ kalau memang bisa namanya riset itu para ahli yang datang. Tetapi yang datang itu para masyarakat di luar yang beli karcis. Kalau yang beli karcis, yang datangnya saya terus terang saja kemarin ketika malam-malam kita blog para pengunjung yang akan masuk ke dalam kebun raya, kebanyakan itu adalah pasangan-pasangan. Yang kita tidak inginkan adalah sebetulnya saya tidak peduli kalau buat saya secara pribadi, saya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di kebun raya ketika yang dilakukan adalah sebuah riset atau sebuah ibaratnya penelitian, edukasi yang dia ini lakukan. Tetapi ketika kita melihat bahwa ini adanya peluang kerusakan moral, ini yang harus kita jaga. Ini buat saya penilaian saya pribadi. Kalau memang misalkan itu masalah akan mati itu tumbuhan, akan terjadinya akan tidak ada penyerbukan. Tapi bukan itu buat saya secara pribadi, karena di situ akan terjadi peluang kemaksiatan. Mobil goyang seperti Ancol yang dirubah dari Jakarta, dipindah dari Ancol dipindah ke kebun raya. Artinya bahwa generasi penerus kita, cucu kita, anak-anak kita didorong untuk melaksanakan giat bersih. Siapa yang bertanggung jawab ketika itu terjadi? Nah, ini yang seperti itu ya. Mungkin itu sedikit daripada pemaparan saya. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta untuk memberikan satu bentuk pemaparan. Nah, Sinta untuk maju. Sampurasun. 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 Aing Sunda. Aing. Aing Sunda. Aing. Sunda nggak ini? Aing. Sate. Alhamdulillah, itulah warga Bogor. Saya bangga sebagai kepala daerah, tapi saya sedih karena Bogor mempunyai historical yang panjang terkait budaya Bogor. Kemarin kita sempat diskusi dengan beberapa ahli dan juga banyak keberatan terkait wisata Glow. Saya mewakili praktisi hukum dan juga praktisi lingkungan. Ini sangat miris ketika banyak hal yang kami temukan, pelanggaran yang tidak berbasis konservasi yang terjadi di dalam. Mungkin nanti Bapak dokumennya bisa diterima. Jadi saya melihat
masalah GLOW ini bukan masalah hari ini masyarakat Kota Bogor, tapi mungkin ini akan menjadi sebuah masalah internasional, karena di sini menurut saya ini ada sebuah pergeseran dan usaha-usaha terkait oligarki kapitalis. Ini praktek oligarki kapitalis ini yang harus kita hapuskan. Jadi kalau kita mau Bapak sebagai pemimpin Kota Bogor, saya yakin dan percaya sesuai dengan undang-undangnya ya Pak, yaitu menunaikan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagaimana Bapak punya hak dan kewenangan, itu yang saya inginkan sebagai rakyat Bogor. Karena kami memilih Bapak, kami percaya Bapak bukan hanya pintar, tapi Bapak cerdas. Saya yakin seorang Bima Arya, seorang Bapak Dedi Rahim dengan notabene adalah seorang aktivis KPK juga, itu membuat saya salut bahwa Kota Bogor harus bersih. Dan saya menginginkan praktek oligarki kapitalis itu dihapuskan, karena ini sudah menggeser Pak. Jadi kalau GLOW wisata malam itu bukan edukasi, karena edukasi tidak dilakukan di malam hari. Sepakat? Edukasi tidak dilakukan di malam hari. Dan saya belum menerima uji kompetensi terkait alat yang digunakan oleh PT Mitra Naturalaya. Dan sampai di mana PT Naturalaya itu dipercaya pemerintah. Ini, hari ini menurut saya gemerlapnya lampu GLOW itu bukan edukasi Pak. Kalau mau kenapa harus di Kebun Raya Bogor? Kenapa harus di sini? Kenapa di Balai Konservasi Internasional? Dan kami dari praktisi lingkungan sudah melakukan upaya yang mungkin tidak lama lagi kami akan menggugat BIN dan PT MNR ke UNESCO untuk dunia internasional. Kami menggugat yang namanya eco-genocide, yaitu kejahatan besar yang dilakukan sebuah korporat untuk mengganti konservasi menjadi tempat hiburan. Fakta yang membuktikan Kebun Raya Bogor selama 500 tahun belum pernah ada yang namanya pagelaran band. Sepakat? Kebun Raya Bogor selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang namanya pagelaran olahraga. Tapi kemarin kita melihat bagaimana pencaksilat dengan bangga digelar di sana. Jangan bangga, hari ini Bogor sudah dilecehkan. Saya hanya ingin bertanya kepada Presiden nanti Pak. Pertanyaan saya cuma simpel, apakah semiskin ini negara sehingga kebun raya yang merupakan aset negara harus dikelola melalui NGO atau pihak ketiga? Itu pertanyaan yang mendasar karena kami rakyat. Apakah Bogor ini tidak layak untuk mengurus kebun raya Bogor? Yang saya rasa putra-putra daerah Bogor masih banyak yang membanggakan. Saya ingin Bogor kembali, saya ingin kebun raya Bogor kembali ke putra daerah, bukan kepada pihak swasta. Dan kami akan melakukan demo berjilid-jilid, kalau perlu kami akan melakukan aksi. Semangat semua. Mungkin itu suara hati dari seorang aktivis lingkungan yang melihat ratusan tahun pohon-pohon yang ada di sana hari ini merintih dan tidak dibayangkan oleh PT MNR. Bagaimana masyarakat sekitar ketika ular-ular kobra masuk ke rumahnya karena mereka sudah tidak mendapatkan rumah yang layak di sana. Ini yang harus kita sepakati dulu dengan masyarakat. Kewaspadaan lingkungan, bagaimana tata kelola yang dicantumkan di dalam Perpres. Nah itu Pak. Jadi kalau Bapak sebagai pelaku ataupun sebagai pelaksana undang-undang, saya mohon laksanakan undang-undangnya, laksanakan undang-undang dasarnya, dan laksanakan perwalinya. Kalau perlu Bapak melakukan nota kesepahaman dengan DPRD, bagaimana ini menjadi solusi yang baik. Kalau BRIN mau melaksanakan riset, saya pun akan mengajukan riset studi banding dengan ahli-ahli kami yang sudah berlisensi, yang sudah diakui oleh dunia internasional. Bukan hanya sekelas BRIN yang kita tidak tahu siapa. Kami tidak tahu BRIN, kita hanya tahu Balai Inovasi Riset. Tapi di dalam BRIN apakah benar recycle yang berlisensi dan sudah diakui? Saya lebih percaya IPB
seperti surat yang dikatakan oleh Bapak Bima Arya pada saat itu, menunggu hasil riset daripada IPB. Dan sekarang hasilnya sudah selesai. Maka kami meminta kepada Pak Dedi juga untuk disampaikan kepada Kang Bima Arya untuk bagaimana kemarin komitmennya ketika hasil riset yang sekarang sudah dipublis. Karena saya melihat hasil riset BRIN yang kemarin saya baca tidak boleh dipublis. Berarti itu sudah melanggar yang namanya etika, estetika di dalam persyaratan uji kaji sebuah riset. Nah, mungkin itu aja Pak Dedi, nanti disampaikan oleh teman-teman saya terkait berkas yang sudah kami dapatkan. Nah, ini beda, ya 10 jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. 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 Pernyataan sikap Forum Peduli Kebun Raya Bogor dan tuntutan pernyataan sikap. 1. Meminta dengan tegas menolak adanya wisata malam Blue. 2. Mengembalikan marwah Kebun Raya Bogor. 3. Menolak kapitalisasi berkedok konservasi. 10 tuntutan rakyat, 10 turah. 1. Meminta Wali Kota Bogor menutup wisata Glow secara permanen dengan Kepres nomor 86 tahun 2002 pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meminta Wali Kota Bogor menggunakan Perwali nomor 7 terkait penyelesaian konflik sosial dampak dengan adanya wisata Glow. 3. Meminta Wali Kota Bogor mematuhi stabilitas negara. 4. Meminta Wali Kota Bogor mengembalikan fungsi Kebun Raya Bogor menjadi hutan riset dan konservasi yang edukatif. 5. Meminta Wali Kota Bogor mematuhi hasil riset kajian dari IPB yang bersifat netral dibanding hasil dari BRIN. 6. Menutup wisata malam dan mencabut izin PT Mitra Natura Raya. 7. Meminta Wali Kota menggunakan Perda nomor 65 terkait hak dan kewajiban kepala daerah. 8. Kembalikan rasa nyaman warga Bogor terkait polemik Kebun Raya Bogor. 9. Prioritaskan keamanan nasional dengan keberadaan RI 1 yang berada di Istana Negara yang ada di wilayah sekitar Kebun Raya. 10. Kembalikan pengelolaan Kebun Raya pada negara CQ BRIN. Ini ya. Tanda terima ya, tanda terima. Nah,